Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Islam 1 Surakarta, Bapak Supati SPD, pada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SMK Islam 1 Surakarta, dan yang ketiga anak-anakku siswa-siswi kelas 7 SMK Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti kegiatan di SMK Islam 1 Surakarta. Yang kedua, anak-anakku peserta didik SMK Islam 1 Surakarta kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021, karena pada saat ini masih kondisi pandemi COVID-19, maka kegiatan MPLS yang biasanya dilaksanakan di awal tahun pelajaran bisa bertatap muka, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan dengan daring atau online, dan ini tentunya insya Allah tidak mengurangi kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolahan. Kemudian anak-anakku nanti pada masa MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian akan diberikan informasi-informasi yang penting tentang sekolahan yang baru yang kalian masuk di SMK Islam 1 Surakarta ini. Dari Bapak Ibu Guru nanti akan mendapatkan informasi baik itu mengenai kondisi kelas, kondisi ruangan, dan juga mata pelajaran yang akan kalian pelajari di tingkat SMP ini. Kemudian salah satu daripada tujuan diadakannya MPLS yaitu menumbuhkan motivasi semangat kalian yang dulu kalian masih di tingkat sekolah dasar, tapi kalian sekarang sudah memasuki tingkat sekolah menengah pertama, dan juga tujuan yang lain membantu kalian dalam interaksi dengan lingkungan sekolah. Kemudian kalian nanti juga mengenal beberapa fasilitas di sekolah kalian, yang insya Allah semuanya nanti akan mendukung kalian dalam proses pembelajaran. Pada masa MPLS ini nanti ada 2 hari kegiatan. Yang pertama di hari Sabtu, nanti hari ini hari Sabtu kalian akan diberi informasi tentang kondisi sekolah kita. Kemudian di hari kedua kalian akan mendapatkan tugas dari wali kelas kalian, sekaligus kalian nanti akan berkenalan dengan wali kelas kalian di kelas masing-masing dan berinteraksi dengan beliau. Untuk itu mari tetap semangat belajar, kemudian selamat menjadi siswa baru di SMK Islam 1 Surakarta, dan tetap kita berikhtiar berdoa semoga kondisi pandemi COVID-19 berakhir, kemudian kita bisa berkumpul di sekolahan, belajar, bertemu dengan rekan-rekan semua. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan kepada kalian. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di bagian waka atau wakil kepala sekolah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Islam 1 Surakarta yang saya hormati, anak-anakku peserta didik baru kelas 7 SMP Islam 1 Surakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, untuk hari ini kita dipertemukan bersama di dalam acara MPLS SMP Islam 1 Surakarta di saat sekarang kita mudah-mudahan seluruhnya dalam kondisi sehat, dan mudah-mudahan pertemuan kita, kegiatan kita MPLS ini meskipun di dalam situasi yang kita laksanakan tidak bisa berhadapan langsung, bertatap muka langsung, kita melalui daring ataupun online, mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian supaya bisa mengenal SMP Islam 1 Surakarta di dalam pembelajaran maupun kegiatan yang ada di SMP Islam 1 Surakarta, yang insya Allah nanti kalian ikuti 3 tahun ke depan. Kalian harus mengenal visi dari SMP Islam 1 Surakarta. Visinya adalah kuat dalam imtak dan unggul dalam iptek. Artinya kalian harus kuat dalam iman dan takwa dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan misi dari SMP Islam 1 yaitu menegakkan pengamalan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aspek kehidupan. Untuk yang ketiga, anak-anakku, kalian harus mengenal slogan kita, slogan SMP Islam 1. Slogannya adalah sepalsa berikrar. SMP Islam 1 yang Surakarta yang bersih, indah, dan berkarakter. Ini akan kita wujudkan, anak-anakku. Visi, misi, dan slogan SMP Islam 1 Surakarta atas dukungan, atas motivasi dan koordinasi semangat kalian nanti apabila kalian sudah bisa berhadapan langsung, bisa hadir di sekolah untuk bersama-sama, sehingga akan kita wujudkan, akan kita tingkatkan bersama-sama. 3 hal tadi, anak-anakku, kalian harus bisa tanamkan di dalam diri kalian, harus kalian ketahui, harus kita laksanakan, yaitu yang pertama visi dari SMP Islam 1 Surakarta, kemudian yang kedua adalah misi serta slogan yang ada di SMP Islam 1 Surakarta. Untuk selanjutnya, anakku, apa yang ada di SMP Islam 1 Surakarta nanti akan lebih lengkap, anak-anakku, akan disampaikan di dalam kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan ini,
melalui para pembantu kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah di bidang akademik, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, dan wakil kepala sekolah bidang humas, serta wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana. Jadi Bapak Kepala Sekolah akan dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah, yaitu bidang akademik, kesiswaan, humas, dan sarana prasarana. Nah, nanti sekali lagi anak-anakku akan disampaikan oleh para pembantu kepala sekolah di dalam kegiatan MPLS ini. Kemudian anakku, pesan dari Bapak Kepala Sekolah supaya kalian di rumah, supaya dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik, tahu informasi apa yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta, meskipun ini melalui daring online, tetap anak-anakku jaga kesehatan supaya kalian tetap sehat, sehingga kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan yang utama, kita mari berdoa anak-anakku, mudah-mudahan kondisi saat ini mudah-mudahan segera selesai, segera berakhir, sehingga kalian bisa segera bertatap muka, bisa berkomunikasi secara langsung, hadir di SMP Al-Islam 1 Surakarta, sehingga kita akan menjadi semakin dekat, semakin bisa berkomunikasi dengan baik. Itu anak-anakku yang bisa Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan MPLS. Mudah-mudahan kalian dapat menerima informasi dari sekolah tentang SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan kegiatan MPLS di SMP Al-Islam 1 Surakarta dinyatakan dibuka. Demikian anak-anakku, sampai ketemu lagi, dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh para wakil kepala sekolah untuk menyampaikan informasi tentang SMP Al-Islam 1 Surakarta. Ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta pada masa kondisi normal. Di sini kami ada 17 mata pelajaran yang kami kemas. Yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Ini kami rinci menjadi 7 pelajaran. Yang pertama ada Al-Quran, itu ada 2 jam pelajaran. Kemudian hadis 2 jam pelajaran, syariah 2 jam pelajaran, kemudian akidah akhlak 1 jam pelajaran, sejarah kebudayaan Islam 1 jam pelajaran, bahasa Arab 3 jam pelajaran, yang terakhir tahfidzul Quran 2 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 3 jam pelajaran. Untuk bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran, seni budaya 1 jam pelajaran, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, kesenian daerah 1 jam pelajaran, bahasa Jawa 1 jam pelajaran. Untuk ekstrakurikuler wajib, untuk pramuka ada 2 jam pelajaran dan pitobah ada 1 jam pelajaran. Semuanya total dalam 1 pekan ada 51 jam pelajaran. Ini untuk anak-anak kelas 7 reguler.
dalam program khusus baik itu PK akademik maupun PK Tahfidz ada tambahan di dalam pengembangan. Untuk PK akademik ada penambahan di pengembangan tahfidz 2 jam pelajaran, ada Mathematics and Science ada 2 jam pelajaran, kemudian English Conversation ada 2 jam pelajaran. Jadi total untuk PK akademik 57 jam pelajaran. Sedangkan untuk kelas 7 PK tahfidz ada tambahan di pengembangan tahfidznya 6 jam pelajaran, total 57 jam pelajaran. Karena ini pembelajaran selama 6 bulan itu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari 51 untuk reguler tadi dan 57 untuk PK akademik dan PK tahfidz kami potong menjadi 50%. Wali kelas 7A adalah Ibu Fatimah Ruhana MPD. Ibu Fatimah Ruhana MPD ini kebetulan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk wali kelas 7B, Ibu Eni Kusrini Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya wali kelas 7C, Bapak Iskandar Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Beliau mengampu tahfidzul Quran. Yang keempat dari kelas 7D, Ibu Yuliah Wardati Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran IPS. Untuk kelas 7E, Ibu Dr. Anda Sakinatun Nisa. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kelas 7F akan didampingi oleh Bapak Jimmy Bramasto Sarjana Sastra. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Kemudian kelas 7G, Ibu Sutarmi Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran IPS. Selanjutnya kelas 7H, Ibu Ratnawati Kiding Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Yang terakhir kelas 7I, Bapak Surono Sarjana Pendidikan. Beliau akan mengampu mata pelajaran PJOK. Selanjutnya akan kami sampaikan Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling. Yang pertama kelas 7A sampai kelas 7B, guru BK yang akan mendampingi putra-putri. Selanjutnya untuk kelas 7E dan kelas 7F akan didampingi oleh Bapak Ari Effendi Sarjana Psikologi. Yang terakhir kelas 7G sampai kelas 7I akan didampingi oleh guru BK Ibu Nur Pramusanti Sarjana Pendidikan Islam, Sarjana Psikologi. Bidang kesiswaan ini berperan di dalam melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan peserta didik dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang kedua, peran dari bidang kesiswaan adalah mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Adapun dari peran-peran tersebut dijabarkan di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang meliputi 3 bidang. Yang pertama adalah bidang keorganisasian. Dalam bidang keorganisasian ini, harapannya adalah dapat melatih peserta didik dan meningkatkan wawasan tentang keorganisasian. Adapun kegiatan yang sudah diagendakan di SMP Al-Islam 1 Surakarta meliputi penyelenggaraan berbagai macam panitiaan hari besar nasional atau hari besar Islam seperti panitia hari kemerdekaan dan lain-lain, yang tentu saja ini melibatkan seluruh kegiatan dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Yang kedua,
kegiatan dalam bidang kepemimpinan. Kegiatan yang dalam bidang kepemimpinan ini diagendakan guna mengoptimalkan kemampuan siswa yang berorientasi pada kegiatan kepemimpinan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan di dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang menjadi ekstra wajib di sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta. Yang kedua, kegiatan keorganisasian PMR, kemudian BP atau Dewan Penggalang, kemudian PKS atau Patroli Keamanan Sekolah, kemudian OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas. Kemudian yang ketiga, peran bidang kesiswaan adalah mengembangkan diri pada peserta didik yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Kegiatan yang berorientasi pada pengembangan diri ini berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik semuanya. Adapun kegiatannya ini dijabarkan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah bidang keilmuan yang meliputi kegiatan yang sudah ada dan diprogramkan dan berjalan setiap tahunnya. Yang pertama adalah kelompok kerja ilmiah atau yang disebut dengan KIR. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Hal ini sudah dilakukan di kelas-kelas ataupun di peserta didik kami yang dalam bentuk English Club. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan prestasi akademik. Sebagai bentuk penghargaan, sekolah memberikan program beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi di setiap akhir semester untuk penghargaan akademik dan penghargaan prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan piagam kejuaraan minimal di tingkat kabupaten atau kota, juara 3 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk keilmuan di sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta ini mengembangkan keterampilan komputer, yakni melalui desain grafis. Kemudian sebagai ciri khas utama dari sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta ini adalah adanya bimbingan membaca Al-Quran, Iqra, dan Tartil melalui kegiatan BTA. Kemudian bidang keilmuan yang lain dalam hal kedisiplinan yaitu pendidikan baris berbaris melalui kegiatan kepramukaan dan paskibraka yang sampai saat ini alhamdulillah bidang organisasi paskibraka sering menjuarai di beberapa kejuaraan. Yang berikutnya adalah bidang keilmuan untuk teknologi yaitu robotika. Berikutnya adalah bidang keilmuan untuk penerbitan majalah sekolah yang dinamakan dengan Aksis pada setiap semester. Jadi ini diterbitkan 2 kali dalam setahun. Yang berikutnya, bidang keilmuan yang lain adalah pengembangan karya tulis yang dikemas di dalam study tour, kemudian tadabbur alam, dan kegiatan yang sejenis. Kemudian berikutnya adalah SBT untuk pengembangan keilmuan keagamaan. Berikutnya pada bidang keterampilan, ini adalah meliputi kitobah yang dilaksanakan secara rutin terjadwal dalam kegiatan belajar mengajar ekstra kurikuler wajib. Yang kedua adalah qiraatul kutub, dilaksanakan secara rutin terjadwal dalam kegiatan belajar mengajar ekstra kurikuler wajib. Kemudian keterampilan yang menunjang kepada entrepreneur di SMP Al-Islam 1 Surakarta ini sudah dikembangkan prakarya dan kewirausahaan. Kemudian keterampilan berikutnya adalah hafalan Quran. Dan ini menjadi ciri khas utama dari SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan diadakannya program wisuda tahfidz sebanyak 2 kali di dalam 1 tahun. Kemudian untuk pengembangan minat dan bakat, bidang kesiswaan memberikan kegiatan-kegiatan dalam bentuk ekstra, yaitu olahraga
Di antaranya ada bola basket, sepak bola, taekwondo, bulu tangkis, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang kesenian ada karawitan, kemudian ada hadroh, dan olah vokal yaitu dalam ekstra paduan suara. SMP Al-Islam 1 Surakarta ini mempunyai 3 kampus, yaitu kampus A, kampus B, kampus C. Kampus A ini ada di Jalan Mr. Muhammad Yamin nomor 125. Di kampus A ini ada 9 ruang kelas. Kemudian seluruh kelas di kampus A ini adalah digunakan untuk program khusus akademik ataupun program khusus takbir. Nah, khusus untuk kelas 7 nanti akan menempati untuk program khusus, kalian akan menempati kampus A lantai 2. Jadi kampus A lantai 2. Ini anak-anak kami berharap bisa menempati gedungnya yang begitu indah, begitu mewah, bersih. Mudah-mudahan ini akan menunjang kalian di dalam meraih sebuah prestasi. Di samping juga di kampus A ini telah disiapkan sesuai dengan visi misinya adalah unggul dalam imtak, kuat dalam imtak. Ini di sana ada musola, yang musola ini adalah setiap hari kita gunakan untuk sholat jamaah, kemudian juga untuk tahfidz dan seterusnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah masuk ke kampus B. Akan saya sampaikan secara singkat, kampus B ini berada di Jalan Cokro Baskoro nomor 34. Perlu anak-anak ketahui bahwa di kampus B ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk lab IPA. Jadi kegiatan yang menyangkut dengan pembelajaran IPA nanti akan berada di kampus B lantai 1. Kemudian di lantai 2 sebelah barat nanti adalah untuk lab bahasa. Kemudian di sebelah timur nanti adalah untuk lab kesenian. Sedangkan di lantai 3 itu digunakan untuk aula atau gedung pertemuan. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah di kampus C. Kampus C ini adalah terletak di Jalan Pondonogo nomor 37. Di sana ada 17 ruang kelas. Kemudian anak-anak untuk kelas 7 atau siswa baru akan ada 7 kelas reguler yang akan menempati di kampus C. Kalian nanti akan menempati di kampus C, khususnya anak-anak yang reguler, adalah untuk lantai 2, ini kelas 7B. Kemudian kelas 7E sampai 7I akan menempati kampus C lantai 1. Di kampus C, di sana ada 2 lab, yaitu lab komputer dan olahraga. Untuk lab komputer berada di lantai 1 dan berada di lantai 3. Semua ruang telah dilengkapi dengan LCD, kemudian juga CCTV, bahkan ada beberapa kelas PK yang di sana ada fasilitas televisi.